Hai Bun, apa kabar? Kali ini aku mau bahas pengalaman aku, yaitu postpartum body journey yang kayak panjang banget. Kayak Bun pasti pernah kan kayak kaget pas hamil, terus kita berat badannya kayak melambung jauh, terus pas anaknya lahir kayak cashbacknya dikit banget kayak gitu. Nah, hari ini aku mau cerita journey aku gimana dari aku hamil itu naiknya 25 kilo sampai aku lahiran cuma cashback 5-6 kilo dan akhirnya aku bisa turun sampai 20 kilo. Jadi hari ini intinya aku mau cerita pengalaman aku postpartum body journey aku, gimana ceritanya dari aku hamil terus habis itu aku ngelahirin. Itu tuh kan naik 25 kilo dan cuman cashback sekitar 5 kiloan, dan sekarang udah turun lagi 20 kilo balik ke BB semula. Nah, sebenarnya most of all itu aku memang ikut program di Dokter Cici. Jadi kalau misalnya di Instagram itu aku sering sharing juga tuh prosesnya dari awal sampai akhir. Dan di sini karena banyak banget yang tertarik, mungkin kalau di story kan lebih banyak aku tulis di caption gitu ya. Nanti mudah-mudahan di sini bisa lebih jelas tuh buat yang buat yang mau tahu cara kayak dari awalnya gimana bisa kepikiran program ini. Nah, jadi semoga dari video ini bisa lebih jelas gitu, dari kayak pertama backgroundnya dulu gimana aku pas hamil terus akhirnya naik BB banyak banget, terus pertimbangan aku akhirnya memutuskan untuk program weight loss journey di Dokter Cici. Abis itu gimana sih pengalaman pas di sana, terus makannya apa sih, terus pola hidupnya gimana, change my healthy mindsetnya kayak gimana, dan sama mungkin yang paling penasaran tuh budget ya. Nanti aku spill di sini, oke? Oke, background. Jadi background dulu ya, kenalin aku mamanya Lala. Jadi anak pertamaku tuh namanya Lala, anak cewek yang sangat menggemaskan. Nah, pas hamil itu aku naik sekitar 25 kilo. Jadi kayak berat badan aku tuh sebelum hamil tuh kayak 58-60 kilo gitu lah. Nah, pas hamil kayak kaget 85 kilo. Pas lahiran cashbacknya cuma 5 kiloan Bun, sedih kan. Dan itu tuh pas habis lahiran katanya menyusui kan, pasti pada dengerin entar turun sendiri dan lain-lain. Enggak, itu tuh bohong. Seenggaknya enggak di aku. Karena BB-nya kayak stay aja gitu flat. Padahal kayak ya pastinya kita lapar terus ya karena menyusui. Cuman mau makannya pun dikurangin. Waktu itu puasa juga BB-nya bener-bener stay, paling turun cuma 1 kiloan kayak gitu. Dan itu kayak stres banget, kayak baju gak muat. Habis itu juga pasti kalian ngerasain dong. Jadi kayak kurang pede gitu. Terus pertama-tama sih kayak 3 bulan pertama ya udah bener-bener nggak sempat mikirin itu karena fokus ke anak. Pas mulai ke 5-6 bulan kok baju nggak muat, kok ngaca nggak pede, dan sebenarnya paling concern tuh kayak badan tuh cepet capek. Jadi tuh kayak ngerasa kayak ini bukan gue deh, kayak gitu, kayak oke, harus berubah untuk jadi lebih sehat. Dan ini masih anak pertama gitu kan. Nah, short story, kayak emang sebelum pas lahiran, pas hamil gitu, aku tuh udah nyisain tuh budget jenis kayak kalian tahu kan ada yang dream saver itu. Nah, aku sisain tuh sebulan berapa buat entahlah nanti mau program, mau makan sehat, mau buat bayar catering, mau nge-gym. Pokoknya itu aku udah bilang tuh ke suami, pokoknya ini berat badannya naiknya cepet banget, pokoknya ini aku save ya kayak gitu. Untungnya aku save, dan setelah waktu itu kalau ada temennya suami aku gitu ke Dokter Cici juga. Nah, dia ke Dokter Cici, terus aku lihat perubahannya drastis. Dan memang dia cerita lah, sharing gimana prosesnya dan lain-lain. Akhirnya karena ketemu orangnya langsung nih, karena kan biasanya aku tuh lihat di IG gitu Dokter Cici, terus lihat-lihat artis pada make ya, tapi kayak masih ragu gitu, beneran gak ya, terus kayak gimana sih prosesnya. Nah, setelah ngobrol-ngobrol sama temannya suamiku dan lihat hasilnya juga dan tahu prosesnya, akhirnya aku memberanikan diri buat ke sana karena udah stuck tuh, kayak nge-gym gak mungkin ada waktu, terus juga aku olahraga di rumah juga tetap stuck gitu, makan juga kayak gitu. Oke, masuk yang kedua, gimana prosesnya ke Dokter Cici. Buat yang baru denger atau udah tahu Dokter Cici tapi pengen tahu lebih banyak, jadi tuh Dokter Cici ini praktek di Kebagusan sama di Sunter. Kalau aku karena bisanya weekend, aku ikut yang di Sunter. Itu jujur pas pertama kayak bingung dong ya kan, gimana sih, terus kayak ngapain sih gitu kan. Aku disuruh makan apa ya. Tapi pas kesana itu jadi gambaran aja, temennya suamiku nih udah ngingetin kalau kesana siapin waktu, memang ngantri. Nah, waktu zamannya aku tuh kesana Agustus 2021 ya,
itu Agustus 2021, ngantrinya kayak pas pertama kali lumayan lama sih, 2-3 jam baru dipanggil ke satu ruangan yang isinya kayak 30 orangan. Waktu itu pakai masker semuanya karena masih pandemi juga. Nah di situ tuh susternya dulu sih ngejelasin kayak kalau ke dokter Cici harapannya tuh pola makannya kayak gimana dan lain-lain. Nah ini aku ada contekan ya. Jadi intinya kalau di sana tuh kita itu memakan makanan yang dari bumi lah istilahnya, kayak semakin dikit proses yang dilalui makanan itu semakin baik ya. Pasti itu udah common sense ya, kayak kalau kita mau diet tuh biasanya udah cari-cari info kayak gitu. Contoh ya makan daging-dagingan, ikan gitu nggak apa-apa, ayam boleh, paling bagus memang ayam negeri gitu ya. Tapi kalau di dokter Cici juga nasi paling bagus nasi merah di infonya, dan lauk pauk bisa apa aja asal fresh. Jadi frozen food tuh dihindarin banget, no tepung, no gula. Jadi aku tuh waktu program awal-awal tuh bener-bener nurut banget gitu, bener-bener kayak nurut banget. Terus minyak sangat disarankan pakai minyak kelapa. Nah aku pakainya Barco ya. Ntar aku taruh di sini atau di deskripsi link kayak item-item yang bisa membantu kalian melewati journey weight loss ini kayak gitu, kayak makanan sehat, minyak sehat, beras merah kayak gitu ya. Nah abis itu no tepung, no gula, kopi nih, kopi buat kita warga-warga yang sangat menyukai kopi susu gula aren. Sebenarnya itu kayak kopi banyak manfaatnya. Kopi lebih banyak manfaatnya kalau itu polos, aka americano. Jadi kayak selama weight loss itu aku kayak bisa dihitung jari jajan es kopi susu gula aren. Jadi bener-bener ya udah kalau pengen kopi hitam tanpa gula ya. Awalnya aneh banget rasanya jujur, tapi kayak lama-lama kebiasa. Jadi sekarang pun aku kayak masih suka kok minum americano gitu, apalagi americano dingin enak kan, kayak kalorinya dikit sekali bun kayak gitu. Nah terus cemilnya, kalau mau cemil apa? Cemil aku biasanya telur rebus, atau yang nggak apa-apa pakai minyak tuh boleh. Di situ di info karena badan kita tuh sebenarnya butuh lemak, butuh minyak, asal porsinya nggak kebanyakan kayak gitu. Jadi pakai air fryer tuh oke juga. Habis itu kacang almond biasanya aku sedia, dan kalau lagi pengen manis sesekali makan ubi cilembu ya kalau aku. Dan buah sangat disarankan untuk dikunyah, karena proses mengunyah itu bikin kita tuh makin kenyang. Dan kalau di jus ada studinya, infonya adalah lebih banyak nutrisi yang ada di tempat jusernya itu gitu. Jadi kayak udah gitu kan kita glek-glek lebih cepet lapar lagi kayak gitu. Terakhir paling penting juga dan gak kalah penting itu tidurnya harus cepat, cukup 7 jam, kalau bisa maksimal jam 11, jam 10 lah lebih bagus. Tapi saya kan busu ya waktu itu ya. Jadi jujur aku udah bilang kayak ya pengen sih tidur jam 10, jam 11, tapi pastinya kita akan kebangun 2-3 kali. Jadi itu sebenarnya hal yang susah kita kontrol, tapi sebisa mungkin aja dijalanin ya. Sesekali tidur sama opungnya, kita jadi bisa tidur panjang kayak gitu, boleh banget. Itu dari makanan. Dan gimana sih kak kalau olahraga? Nah olahraga sebenarnya 30-60 menit jalan aja atau lari tuh oke banget. Tapi sebenarnya kayak dalam programnya yang di tempat dokter Cici info itu ya 10-15% aja perannya. Jadi mungkin tapi kalau dari aku pribadi ya, menurutku kalau misalnya kita udah gede banget nggak apa-apa banget kalau kita dibarengin sama, kalau ada waktu dibarengin sama olahraga beban, dan kayak pastinya kardio juga, supaya nanti kulitnya pas kita kurusan tuh nggak los-los banget gitu. Oke, semangat. Nah, next, gimana caranya change my healthy mindset? Awalnya tuh, apa ya, susah banget sih jujur. Kayak, mau aku tak suka nasi merah, rasanya aneh gitu kan. Terus makannya kan, kalau nasi disaranin 6 sendok ya sehari. Tapi kalau misalnya banyak juga nanya, kalau busui boleh nggak sih? Kalau aku sih waktu itu boleh ya ikut program itu, udah konsul dulu bilang aku masih menyusui. Terus ya udah kalau misalnya lapar tambah lagi nasi sama lauk. Jadi lebih mending nambah nasi sama lauk, makan besar sekalian gitu, daripada kayak cemil-cemil kayak gitu. Aku bener-bener no ciki, no permen waktu program pas Agustus 2021 sampai Desember 2021 tuh bener-bener apa ya, bener-bener nurut gitu. Dan kalau misalnya sekarang nih kan aku udah lepas nih program, maksudnya aku udah gak kesana, tapi aku jaga sendiri nih. Nah di mindset aku tuh pas saat
program itu aku benar-benar harus nurut, karena ini kan goalsnya adalah menurunkan berat badan. Nah nanti saat udah selesai program untuk maintain, tapi kan kita harus menikmati hidup ya. Jadi tahu diri aja sih sebenarnya aku kayak udah nih badan gue tuh metabolismenya cepat ngendut ya. Jadi kayak ya udah misalnya maunya nasi putih tapi porsinya diatur, terus minyak juga nggak kebanyakan, minyak tetap barco, kakak sesekali tetap nasi merah, terus apa ya, es kopi susu juga sesekali gitu. Tepung udah mulai tapi sesekali juga, dan gula sih aku kayak dikit banget sih, kayak udah kebawa gitu loh dulu. Jadi sekarang kalau makan manis-manis kayak ih manis banget kayak gitu. Itu mindset aku ya dari pas ngebentuk dulu sampai sekarang. Sebulan pertama tuh kayak sakau, emang pasti di info badan kita tuh kayak sakau, apalagi kayak susu tuh juga nggak disaranin minum ya pas program. Gula, tepung dan lain-lain tuh punya zat yang emang bikin badan kita adiktif. Makanya sebulan pertama tuh mungkin badan kayak aku ingin es kopi susu bunda. Tapi setelah sebulan aku ngerasain banget kayak udah kebiasa, kayak bener-bener suami aku kayak mau nggak ini gitu kan. Emang ya suami ya, dia menemani setia selalu setiap minggu mengantri dokter Cici, tapi aku tidak terpengaruh dengan dia. Aku merasa sangat hebat, bahkan ditawarin McD aku kayak kuat gitu. Nah nextnya mungkin pada nanya nih, Kak bayar berapa sih ke dokter Cici? Kan artis semua banyak yang kesana, aku takut gitu kan. Jangan sedih, aku pun takut, deg-degan saya pas mau gesek gitu kan. Tapi ya itu sih tadi yang namanya kita mau program, sama aja kayak nge-gym mau setahun, kita harus hitung-hitung tuh budget. Sebagai mama-mama kita harus pintar-pintar menghitung budget. Makanya aku sempat share tuh di IG story aku. Nanti kalau mau intip-intip juga bisa. Kalau misalnya penting banget kayak misalnya nih kalian punya teman yang udah kesana, tanya-tanya, penting juga bisa WhatsApp ke dokter Cici-nya, ke susternya, PIC adminnya. Dan kalau aku waktu itu kan nanya ke teman aku. Tapi in recap dari semua pengalaman aku, jadi gini, pas kalian datang pertama kali itu tuh sebenarnya kalian bisa nanya di WhatsApp kayak berapa sih estimasinya. Jadi akan dikasih tahu kalau obat itu kisaran 1-2 jutaan. Obat untuk 1 minggu ya, 1-2 jutaan. Terus ada namanya program suntik fat loss sama suntik shaping. Suntik fat loss tuh apa? Fat loss itu jadi disuntik di titik-titik di perut kita yang dimana bisa lebih membantu untuk memaksimalkan pembakaran lemak. Nanti kan pas kita minum obat tambah maksimal lagi kayak gitu. Nah kalau shaping itu apa ya? Itu kayak kan ada area-area yang kayak lengan, perut, paha yang mungkin gelember ya, kayak dari endut nanti kan pingin sekalian ngebentuk. Nah kayak gitu. Sebenarnya kalau di awal yang wajib itu yang suntik fat loss itu 2,9 juta ya zamannya aku, sama berarti obat kan 1-2 juta. Kalau di aku 2 juta, berarti kan total ya kurang lebih 5 juta. Nah tapi pas shaping sebenarnya aku nanya, disaranin sama suster dan dokternya tuh iya, dan temennya suami aku, waktu aku ngobrol dia ngambil. Jadi aku pikir udahlah sekalian, berarti tambah 3 juta lagi. Nah kalian total ya. Itu pertama kali datang. Jadi 2,9 tambah 2,9 tambah 2 juta pertama kali datang. Total ya lumayan shock lah ya. Tapi worth it gak ini ya? Maksudnya kayak kalau bayar segini gue kalau beneran jadi sih nggak apa-apa gitu. Cuman gimana gitu kan? Itu hampir 9 juta. Itu transparan ya. Suami aku juga ada di situ gitu. Ya udah, makin udah bayar mahal kita harus makin konsisten ya bunda. Kayak gitu. Jadinya udah mendingan beli beras merah. Orang kita programnya juga memicu lah untuk semakin konsisten. Karena aku sempat ketemu yang kayak sama waktu itu pas 3 bulan aku udah turun 14 kilo. Itu aku sempat ketemu udah 3 bulan di info, kok bisa mbak turun 14 kilo? Aku tuh soalnya udah sama nih 3 bulanan cuma turun kayak 4 kilo. Tapi aku memang gak bisa tuh nahan yang kayak bakwan gitu, goreng-gorengan, bakso. Nah itu jadi kayak apa ya, menurut aku ya sebagus apapun dan semahal apapun treatment atau programnya, makanan tuh memang udah diinfo adalah faktor paling penting. Makanan dan gaya hidup yang mana nanti harapannya setelah kita program ini itu tuh bakal lanjut gitu, kayak gitu. Lanjut ya. Jadi itu pertama kali datang. Nah jadi kalau misalnya paket suntik itu dapat 10 kali ampul. 10 kali ampul setiap datang. Kalau aku setiap datang fat loss-nya 2 kali ampul, shaping-nya 2 kali ampul di area mana ya waktu itu? Di area paha, karena emang paha aku tuh bandel banget ya.
Jadi aku fat loss 2 kali, shaping 2 kali di area paha setiap kali datang. Disaraninnya 1 minggu 1 kali datang. Jadi datang itu 2 kali ampul fat loss, 2 kali ampul shaping, dan ambil obat kayak gitu. Jadi anggap aja tiap minggu kalau paket kalian masih ada yang suntiknya, ya tiap minggu tuh tebus obat 2 juta kayak gitu. Misalnya sebulan berarti kan 8 juta. Biasanya habis setelah 5 minggu, berarti kan kalau aku tuh kan karena 2 kali per datang ampulnya, setelah 5 minggu beli paket lagi tuh upgrade kayak gitu. Jadi kayak gitu sebenarnya. Untuk suntiknya bisa dibilang kayak oke lah, karena kan 5 minggu sekali kita top upnya. Mungkin kecuali ada juga sih yang curhat setiap datang tuh dia 4-6 kali ampul, jadi berasa banget. Nah itu pilihan sih, mungkin bisa diobrolin sama suster dan dokternya, kayak aku mau coba dulu 2 ampul per kali datang. Kalau menurut aku kayak gitu. Terus obat juga kayak gitu, seminggu sekali 2 juta kalau aku. Nah setelah menjalani nih sebulan, aku deg-degan kan, aku bener-bener gak nimbang sampai bener-bener datang. Aku pas awal kesana tuh memang niat banget, jadi waktu tuh mesti disediain banget kan, Sabtu. Jadi aku datang seminggu itu turun 2 kilo. BTW udah diinfo kalau cewek maksimal turun seminggu tuh 4-5 kilo, kalau cowok bisa sampai 7 kilo ya. Jadi memang kita ada batasan. Nah waktu itu aku datang seminggu turun langsung 2 kilo, karena mungkin dari gede banget. Terus 80 kilo ya, berat aku tuh 80 kilo waktu itu, 80 kilo. Terus dari yang makannya berantakan, seminggu itu rapih banget gitu makannya. Jadi itu lumayan tuh 2 kilo. Semangat dong, ayo konsisten. Aku datang seminggu lagi, turun lagi tuh 2 kilo. Jadi kayak 80 ke 78 ke 76. Terus aku sempat nggak bisa, aku datang 2 minggu kemudian, karena kan susah ya, Busui masih waktu itu Lala 6 bulan masih nitip-nitipin, dan itu benar-benar setengah hari harus sediain waktu buat di sana. Turun lagi 2-3 kilo kayak gitu. Jadi benar-benar aku hampir nextnya aku cuma bisa 2 minggu sekali nih bun. Jadi bulan kedua tuh aku cuma bisa 2 minggu sekali, 2-3 minggu sekali. Setiap datang masih turun, pokoknya 2-3 kilo setiap aku datang gitu. Agustus 2021 sampai kalau nggak salah tuh November udah 16 kilo turunnya. Agustus pertengahan, September, Oktober, November, 3,5 bulan 16 kilo kayak gitu. Nah pas di November memang nggak tahu aku doang apa merasanya gimana, itu agak slow tuh, mungkin karena memang ada di info kalau misalnya kita makin mendekati BB ideal kita. BB ideal aku tuh waktu itu 57 kilo ya. Jadi dari 80 kilo target ke 57 kilo. Itu makin mendekati BB ideal, makin sulit bun gitu. Makin kayak turunnya kayak 2 minggu sekali turun 1 kilo kayak gitu. Nah plus kalau aku waktu itu kan memang ada, aku budgetin segini nih kayak gitu. Nah itu untuk pas udah setelah turun 16 kilo, aku memang kayak karena bisa datangnya 3 minggu sekali, obatnya juga aku ambilnya setiap datang aja kayak gitu. Jadi antara dihemat-hemat minum obatnya, atau ya aku kalau obatnya habis aku jaga makan sampai aku kontrol berikutnya kayak gitu. Nah short story, udah selesai tahun baru, akhirnya udah tuh turun tuh, dari di Januari turun total 19-20 kilo. Jadi sekarang waktu itu kan berat aku 80-81 ya. Sekarang itu diputer aja gitu di 60 sampai 61 gitu. Kalau lagi bandel banget 62, tapi stay aja jadi di 60 sampai 62. Kayak kalau lagi puasa di 60 kayak gitu. Nah memang sih masih kurang 3 kilo dari target ya. Nah ini lagi mengumpulkan niat lagi nih. Tapi aku amazed sih bisa bener-bener konsisten sama diri aku kayak 20 kilo. Dan maksudnya kayak kita invest segitu banyak untuk program itu, sayang banget sih kalau kita kayak nggak oke, gue taatin nih ya apa yang diminta, kita lihat hasilnya. Kalau harusnya kan berhasil gitu kan, kecuali kalau nggak berhasil kita konsol nih, kok aku udah ngikutin semua tapi nggak berhasil kayak gitu. Jadi gitu sih tipsnya. Nah gimana kak lagi ya efek obatnya kalau di aku sehari 2 hari belum ada efek. Hari ketiga paling pupnya jadi lancar, jadi ada obat pencernaan dan ada obat yang kalau nggak salah tuh di infonya untuk kayak membantu, kan kita ada fat loss ya, makanya diminta seminggu sekali. Nah habis di fat loss membantu meluruhkan lemak gitu. Jadi lemak yang ngendep yang susah banget, itu yang mau kita olahraga sampai kayak gimana nggak bisa, itu tuh memang harus dibantu dengan obat ya. Somehow aku I trust sih, soalnya kayak memang aku pernah baca-baca
terus cari-cari di YouTube juga info-info dari sumber yang terpercaya gitu, ada lemak-lemak yang ngendep, aku lupa istilahnya apa ya, itu memang harus dibantu obat, treatment, atau bahkan ada yang lebih parah tuh yang buccal fat yang namanya, itu mesti operasi gitu bun. Jadi mungkin itu alasannya yang bikin stuck BB, dimana obat itu membantu memicu gitu ya, kayak pembakaran dan treatment tadi suntik. Nah sisanya kita jaga makan kayak gitu. Nah ya so far kayak gitu sih pengalaman aku. Jadi kalau mau tanya, jadi total berapa budget kak? Itu tergantung dari apa ya, dari kalian berapa lama programnya, berapa target berat badannya. Tapi tadi kalian udah bisa hitung-hitung sih dari kayak oke, 2,9 10 kali ampul aku mesti beli berapa paket, terus per datang aku ngabisin berapa ampul, terus obat satu minggu tuh 2 juta lah ya. Nah itu aku berapa bulan nih aku programnya nih, kayak misalnya sebulan kan 4-5 kilo maksimal. Kalau kamu cuman nurunin 15 kilo berarti misalnya kamu benar-benar minum obat seminggu sekali, 3 bulan nih, 12 bulan dikali 2 berarti 12 bulan dikali 2 juta berarti 24 juta. Terus kalau kamu misalnya ngambil 3 paket suntik gitu ya, nah itu misalnya berarti 12 juta tambah 24 juta kayak gitu, 36. Tapi itu kalau misalnya 15 kilo dan 3 bulan ya, dan treatment suntiknya 3 kali paket. Jadi bener-bener tergantung sih, nggak bisa kayak berapa kah total gitu. Aku juga nggak enak kayak kalau info berapa total gitu kan, gitu. Tapi masih under, kalau aku pribadi tuh masih under 40 atau under 50 ya, which is kalau misalnya aku udah invest di awal, memang aku udah sediain budget segitu, dan menurut aku itu invest ke diri sendiri. Jadi aku kayak, karena bisa dibilang cukup berhasil programnya, aku kayak happy sih dengan resultnya, dan aku dapat pembekalan buat diri aku untuk lebih konsisten dan tahu nih makanan yang bener buat bekalan nanti kalau misalnya anak kedua dan ketiga kayak gitu. Emang sih aku nggak yang ambi-ambi atau mulus banget kayak beratnya harus sampai berapa, turun lagi nih 5-10 kilo, karena aku memang di mindset aku tuh yang penting balik ke BB sebelum pas lahiran, dan udah balik kurang 3 kilo sih ke BB ideal. Tapi aku happy karena masih bisa maintain berat badan yang sekarang kayak gitu. Apalagi ya, paling buat bunda-bunda yang lagi struggle sama postpartum body journey, tenang aja, masih ada jalan. Kalian mungkin bisa cek-cek pengalaman aku ke dokter Cici, bisa cek-cek lagi nih kalau mau cari tahu weight loss program juga di tempat-tempat lain juga boleh banget. Pilih yang mana yang paling cocok sama diri kalian, keyakinan kalian, dan budget kalian kayak gitu sih menurut aku. Bener-bener aku doakan semoga apapun program yang kalian jalanin, mandiri pun bisa, itu berhasil. Aku pernah kok baca kayak yang hebat banget sih yang bisa bener-bener sendiri jaga makan dan olahraga dan turun gitu, emang lama, misalnya kayak lebih lama gitu, misalnya kayak tadi aku 5-6 bulan, dia setahun tapi bisa 20 kilo. Jadi kayak ayo kembali menjadi gadis lagi mama-mama gitu. Semoga video ini bermanfaat ya buat yang nanya-nanya tentang pengalaman program weight loss aku di Dr. Cici. Bye bye. Mama Lala bakal taruh linknya di sini ya. See you. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh taruh di komen ya.